biar iman-iman itu bisa tumbuh kembangkan kembali. Makanya kasus di Mekah dulu saat Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, sebagian yang sudah Islam menjadi murtad kembali, yang sudah iman menjadi tidak iman kembali karena disuguhkan kepada sesuatu yang secara nalar sulit diterima. Paham ya? Saya beri contoh yang ekstrim, mudah-mudahan tidak mengganggu penjenengan, tapi ini contoh-contoh kemauan ya. Coba saya tanya, mudah-mudahan bisa menjawab untuk komunikasi saja. Selama ini kita yakin yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang mengeluarkan dari kesulitan Allah. Yang menghidupkan, mematikan Allah. Yakin ya? Kalau sudah yakin seperti ini kan mestinya nggak pati ngomong susah nalikan kita menghadapi kasus apapun. Wong kabeh percaya Allah. Saat ini kalau paling tes kasus jenengan sampun umur swida, ibu anak arek umur 55. Putra kali sampun mentas doyo, yang satu sudah kerja, yang satu sudah punya kesibukan. Jadi di rumah tinggal 2 orang, bapak dengan ibu umur 60 dan 50. Karena kuncinya semua yang ngatur adalah Allah. Maka suatu saat ibu bojone sing wedok sing umur 55 niku terus mantu, "Pak, apa Bu? Aku teman." Allah Bu, aku teman. Susah betul. Lole jangan yakin Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mamadu, semua yang mematikan Allah, menghidupkan Allah, memberi jalan keluar Allah. Masuk sing wedok muni Pak, aku hamil maneh. Jawabnya apa? Hati-hati makan bener ya. Ya apa Bu ya apa kalau kabeh Gusti Allah awake dhewe usaha sing dadekno Allah selat menang pangerane. Ini model orang dulu begitu. Kita ini yang sudah pendidikannya tinggi kadang-kadang malah banyak alasan, waduh nanti begini, seakan-akan kita ini ngatur hidup, padahal kita ini hanya mengikuti aturan hidup yang sudah ditentukan Allah. Ya Allah, Rasul ini gue cuma terpana ini. Lolek yakin harus ikuti bima, harus mulai amini. Oh kalau kita punya cerita di Quran, dan ingat bagaimana ceritanya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini mundut anak wedok namanya Maryam. Di Quran ini nadar tulakama fi batni muharrara dan seterusnya. Ibu Maryam diambil anak, diletakkan di pengimaman, ditanya, "Kok ada buah-buahan?" Nah, dari mana ini? Anda lagi ada qalat hiya min indillah. Ini dari Allah. Makanya terinspirasi, ya Allah, aku dan Dewi Minai sebagai langsung mulai. Padahal Nabi Zakaria sudah umur, kata tafsir Jalalain, sudah umur 110, ibunya istrinya umur 90. Bilalah ingin anak jadi Allah dadek terus hamil umur 90, hamil lahir lancar nggak ada anak Nabi Zakaria manis. Lalu Allah sih nonton film apa? Allah berikut. Mohon maaf Pak Jadi kalau lagi bermalam berkuling nggak ada jadwal ngaji itu mesti aku panjang gitu. Kalau cerita nanti mulai di mobil kali bojo kula dilekno. Ya, lagi ngaji aja teman-teman. Apa Bu? Kok aku mentah. Kayak sampean susah. Kan cocok kali pidato. Ini penting di era sekarang ini. Bahwa iman di depan ini. Masya Allah.
hadirin mari ini dimasukkan betul ke dalam prinsip-prinsip kita. Coba kalau dari mana dulu kenapa ini jadi belum masih paling malam jam berapa aja tenang nih kalau masalah besok ya sepakat jam 10 betul terlalu malam betul kalau serius nanti jangan sampai jadi resah karena terlalu lama 10 ya itu kita 10 persis nanti kita tutup kita sesuaikan materi biar tidak tanda tanya oke kapan mari cepat nih jam 10 kan gitu kan baik jam 10. Nah nalika kita berpikir semacam itu ada analogi yang sangat bagus, ada analogi begini analoginya, seekor burung kalau sudah ada yang memelihara diletakkan di dalam sangkar maka burung tidak boleh berpikir ibarat dianalogikan manusia, maka burung tidak boleh berpikir mencari makan, mencari minum. Manuk lewis dikurungi diiku wong, gak oleh manuk niku boleh panganan, boleh ombenan. Sing penting manuk berbunyi sesuai dengan maunya yang memelihara, pasti makan minum akan ditanggung oleh jeraga. Kalau seekor burung sudah dikurung dalam sangkar kok masih berusaha mencari makan, itu salah. Dia tidak akan dapat makanan, dia hanya berterbangan baik bulu-bulunya yang tidak akan pernah makan. Bagaimana yang betul burung kalau sudah dipelihara orang diletakkan dalam sangkar, yang penting berbunyi sesuai dengan maunya yang memelihara, itu pasti makan dan minum tanggung jawab yang memelihara. Contoh bahasa Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Belum nas kok kalau saya punya Allah. Ada Allah. Ini kalau وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kebetulan besok. Ya Allah, pengen saya nanggung rezeki di wong Gusti Allah, rezeki kita Gusti Allah, rezekinya anak-anak Gusti Allah. Kenapa kita masih berpikir itu? Kalau kita bekerja, memang niat melaksanakan perintah Allah, karena Allah perintah kita untuk bekerja. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah menjadikan malam untuk istirahat, tidur, berpakaian dengan istri, dengan suami. Kalau siang ma'asya untuk mencari bekal-bekal hidup. Kalian yang ingin diwali tidak apa-apa, malam untuk kerja, siang istirahat, boleh-boleh saja. Ya Allah, mungkin mulai sholat ini jenengan bisa memasukkan keterangan dalam hati, iman kedepankan. Dan moga Bu di analog ini dipakai kemana, dipakai sih kemana, insya Allah pakai saya kata jadi kan minuman nono bener minumnya alhamdulillah nono kutut nomor 8 ya Allah. Pasti tanggung jawab yang memelihara. Niki masa Allah gak disosialisasi keterangan-keterangan dan gimana jadi semua itu dari perhitungan uang, perhitungan atau perhitungan ini gak masuk akal, gak masuk akal, gak masuk akal. Imannya kalah semua. Melo apa? Melo di pokok iman. Mudah-mudahan Islam Berat ini bisa meningkatkan iman kita, terutama untuk ibadah sholat. Kalau saya ini meningkatkan sahabat dengan boniki orang siji. Targetnya jam 10
ini pendekatan tafsir Ibnu Katsir sing kula waca. Isra Mi'raj itu Allah punya tujuan linuriyahu min ayatina. Cara kula rumiyin wonten Kidul Pasar, mana kalau dulu SMA kula niku kula wonten Kidul Pasar nih. Oleh santri Imam Aswadi ning Jombang niku. Saya dulu jalan kaki kalau ke SMA. SMA saya SMA Negeri 1 Malang Tugu. Metri Kasatata ini sekolah jalan sampai lulus lagi kip kunci untuk Kidul Pasar. Ya ini menawi ngawas kita. Bagi Kidul Pasar ngaji niku tapi dalu lampat antar bosono sare dikulo nggih Basuki Mustafa. Ngaji alat, ngaji nabu, ngaji alfiah, ngaji nopo. Ya ini maknanya kan. Linuriyahu drakun ingsun ngetingalake ing abdihi min ayatina nyatane sebagian saka tanda-tanda kagunganku min lil bayan lam takir itu jujur dari banget. Jadi Isra Mi'raj itu Allah punya tujuan linuriyahu agar aku tunjukkan kepada hambaku, kepada hambanya Allah tanda-tanda Jadi tujuannya Isra Mi'raj ini secara khusus kepada Nabi Muhammad yang akhirnya menjadi contoh bagi kita teladan. Nabi ditunjukkan tanda-tanda keagungannya. Kenapa? Nah ini menjadi asbabul wurud Isra Mi'raj, asbabun nuzul ayat ini. Begini, Rasulullah itu Isra Mi'raj nalika umur pinten adik-adik nom-nom ini. Gawe kiai kok ketahuan bae dhewe ngaji. Isra Mi'raj umur pinten? 51. Itu Rasulullah Isra Mi'raj umur 51. Hijrah ke Madinah umur 52. Ya ada lebihnya sekian bulan itu wajar karena perhitungan Hijriah Komariah. Nah, Rasulullah itu dilanda kesusahan umur 50. Menjadi Rasul umur 40. Ini orang-orang ahli filsafat kata ini mau maknai. Rasul jadi Nabi Muhammad jadi Rasul 40 berarti kematangan manusia itu di usia 40. Maka kiai-kiai buatan burung lubah dan jurung umur 40. Jadi jangan dipakai ini kita mau jadi ulama biologi aja. Umur saya kaji Nabi dirundung kesusahan. Ini dimaknai orang kalau umur 50 biasanya keluarganya itu ada gejolak. Oh jangan umur saya kadang rumah tangganya ada cobaan yang berat. Bosing mana bosing itu umur saya coba dia mesti mau. Jangan tidak mau. Umur saya ya Allah bapak sampai menang umur saya keluar jalan rapi mana. Sebelumnya tidak pernah dapat umur saya keluar bodoh. Kadang-kadang saya lihat ini umur saya keluar ada perasaannya macam-macam. Nah ini umur 50. Nah Rasulullah di umur 50 ini dalam tarikh kita sudah hafal itu dilanda kesusahan, maka disebut amul huzn. Maka 51 di Isra Mi'raj agar melihat tanda-tanda keagungan Allah. Setelah melihat tanda keagungan Allah, problema tahun 50 hilang tertutup oleh tanda-tanda keagungannya. Jadi kalau dengan adik-adik belajar komprehensif dan ketemu dengan jadi kalau terjemah sedikit di usia 50 itu Rasulullah kepaten bojo sing istimewa namanya Siti Khadijah. Sedikit profil Siti Khadijah ini adalah wanita bangsawan yang kaya raya. Siti Khadijah ini punya pembantu 1000. Gak ada di rumah cek pembantu saya ini bukan pembantu
itu boleh kan? Ini sewu. Ya berasal tarik saya. Punya kepala rumah tangga yang ngurusi perdagangan namanya Maisarah. Ini kalau ngurusi perdagangan ke Syria, ke Sam, ke Palestina, ke Yordan, kalau pulang membawa keuntungan 600 onta, 100 onta, 200 onta, itu Khadijah. Kaya itu. Memang anaknya orang kaya, Khuwailid orang kaya. Ya Allah, kaya sudah. Yang kedua, dermawan. Ini gandengan yang sulit terjadi. Kaya dermawan, istimewa. Kaya medit, dari sini. Soge loman, wani gandengan yang istimewa. Soge medit gak istimewa. Loman melarat ya gak istimewa. Loman yang mau melarat paling saya uroke. Khadijah suge loman. Satu saja cerita yang sangat inspiratif begini. Saat Siti Khadijah ini mau jadi manten dengan Rasulullah, ini kan ceritanya panjang. Siti Khadijah bermimpi ada matahari masuk ke rumahnya. Lalu Siti Khadijah ini menafsirkan mimpi itu kepada pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Paman, saat tadi malam bermimpi begini, tampilnya apa? Oh Khadijah, kamu nanti akan dinikah oleh seorang nabi, namanya disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nanti suamimu itu Muhammad binti Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murrah. Itu nanti suamimu. Ternyata pada saat Siti Khadijah ini di rumah ada pelamar pekerjaan namanya Atiqah. Atika ini, Mbak, saya ingin memasukkan keponakan saya ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Langsung iki bojoku, iki calon bojoku Nabi. Langsung suruh ngawal ke Maisarah. Tolong pegawai yang satu ini jangan dibuat pekerjaan yang berat-berat. Tolong kamu kawal. Ini ceritanya banyak tapi kita potong di sini aja. Yakin ini saat jadi manten, karena yakin itu calon Nabi. Oh, jadi pembantunya 1000 di komando. Pembantuku 1000, tolong pegang mangkok masing-masing. Isi emas, intan, berlian, yakut, dan yang lain-lain. Penuhi semua, pegang semua. Nanti saat ditemukan jadi manten, taburkan kepada masyarakat seluruh. Sedekah saya kepada masyarakat, biar nanti tidak kesulitan menerima. Taburkan, siap juragan. Wah, saya ini nyekel mangkok isi emas berlian. Saat Nabi didaungi dengan Siti Khadijah, disabur-sabur mangkok. Mulai malam besok diganti beras kuning. Sulit mesinnya. Beras kuning. Ayo duit tamu itu. Ini lomannya Siti Khadijah. Bahkan suatu saat melompat sejarahnya. Saat Siti Khadijah sudah sembuh, bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa Khadijah? Saya sudah tua ya Rasul, penjenengan masih muda. Terus, kalau nanti saya mati duluan, sedangkan harta sekarang sudah habis untuk perjuangan, dan jenengan butuh dana ya Rasul, mohon izin kepada Allah, kalau memang tulang manusia itu boleh diperjualbelikan, tolong kuburan saya bongkar ya Rasul, ambil tulang saya, jual ya Rasul, demi kepentingan agama. Niki Khadijah mongkah.
jam lunas lagi takmir kok konten duit ini ya Allah Siti ada lagi yang menarik mau empat lagi saat Rasulullah ini bertahanus di Gua Hira. Padahal Gua Hira ini Masya Allah ngapunten Pak Majid kulo sing nom-noman rutin tahun 82, 84 kulo niku lek menek nang Jabal Nur ning Mekah antene derek-derek itu 1 jam naiknya 1 jam turun 1 jam kalau di Jabal Sur itu 1,5 jam itu dulu tahun 2002 kulo sing nom-noman sing umur pinten. Nah terus saya ikuti 2006, 2008, 2010, 2013 ini kita sih jam-jam mulai 2013 kalau tetap derek-derek Mekah Jabal Sur cukup 1,5 jam karena sudah ada pegangannya sekarang ini nggak seperti dulu ada pegangannya seperti tangga naik. Kemarin 2019 di Kepala pun pernah guna-gunakan ini Jabal Sur itu satu Masya Allah. Apa yang menjadi menarik korelasinya dengan keterangan ini? Saat Rasulullah ini sedang nyepi tahanus atau riyadhah di Gua Hira saat mau turun ayat itu Iqra itu tiap pagi Siti Khadijah ini ngirim diri sore ngirim, pagi ngirim padahal punya pembantu 1000 kok gak nonton pembantunya kok ngirim diri. Niki di mana nih para ahli sejarah Rasulullah itu dengan Khadijah? Khadijah wanita paling setia, walaupun punya pembantu untuk suami dikerjakan sendiri. Mila karo ibu-ibu lunas, kok kakek bapak arek sing gawe pembantu, iki wis dapat izin. Dapat izin, agak sahakan. Ibu terketik boten mek sahakan wis dapat izin. Nyatane wek laki-laki pembantu. Dulu mah kayak nonton bapak mah terus kata tipe yang berbijak. Ya Allah, itu ngapunten niki iltifat bahasa tafsir iltifat mengkot dari tema.